dipersembahkan oleh When I couldn't reach, you gave me faith, 'cause you believe I'm everything I am, because you love me. You opened my eyes when I couldn't see. You saw the best there was in me, lifted me up. You gave me faith, 'cause you believe I'm everything I am, because you love me. Yeay! Kita berikan angklung untuk Angel Peters. Hai Angel, terima kasih. Silakan. Baik, selamat malam dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bertemu. Hari ini, tanggal 21 April, suasana Ibu Kartini kita sama-sama rasakan. Nah, kembali lagi saya Hilbram Dunar, kita sama-sama di Mario Teguh Golden Ways untuk mengangkat perjuangan beliau, mengingat terus topik kita malam hari ini pun disesuaikan dengan Hari Kartini. Kita akan berbicara mengenai Jangan Tolak Aku. Seperti apa? Langsung kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Saung Angklung Ujo. Terima kasih. Silakan Pak Mario. Terima kasih Mas Hilbram. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So malam ini kita bicara dengan iringan angklung, dengan ensemble musisi satu nada. Masing-masing konsentrasi dengan nadanya sendiri ya. Tidak peduli yang lain, pokoknya saya bunyi. Nah, Jangan Tolak Aku. Saya mau kenalkan dalam konsep malam ini untuk mengubah sudut pandang Anda sehingga lebih mudah diterima. Kita selama ini kalau mengeluh adalah mengeluh mengapa aku yang tidak diterima. Mulai dari sekarang, yuk sama-sama. Tadi kan sudah terbiasa di organize dengan angklung, digerakkan tangannya. Kalau Anda bertemu orang adalah apa yang membuat orang itu menerima saya. Jadi bukan kenapa dia menolak aku, apa yang membuat dia menerima saya. Ikuti saya. Apa yang membuat dia menerima saya. Oke? Ini nggak usah ditiru, oke? Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, begitu Anda mengubah sudut pandang dalam melihat kehidupan, bukan dari saya, tapi dari orang lain, terbuka pengertian-pengertian baru. Sehingga yang Anda jadikan alasan dari doa Anda bukan lagi kekurangan, tetapi apa yang bisa kita lakukan supaya dia menerima saya. Tidak ada penderitaan di sana. Apa yang akan membuat dia menerima saya. Itu. Ya Pak Mario, saya akan mulai pertanyaan dari saya Pak Mario. Yes. Berhubungan dengan sudut pandang tadi Pak. Ya. Pak Mario mengatakan bahwa kita harus melihat sekarang posisinya bukan dari kita melihat ke orang lain, tapi dari orang lain melihat ke diri kita. Super. Mas Hilbram coba mundur sedikit. Di situ. Good. Yuk. 1, 2, 3. Oke. Mas Hilbram, saya berapa jauh dari Mas Hilbram? 3 langkah Pak. 3 langkah. Kita melihat orang begitu toh, sekian jauh dari Anda ya. Nah, kalau Mas Hilbram mengatakan saya 3 langkah dari Mas Hilbram, yang kelihatan siapa? Saya. Pak Mario. Coba Mas Hilbram balik. Pak Mario 3 langkah dari saya. Pak Mario 3 langkah dari saya. Yang kelihatan siapa? Saya Pak. Oh. Ya. Jadi kalau saya bilang Mas Hilbram 3 langkah dari saya, langsung terbuka kesadaran bahwa Mas Hilbram melihat saya.
dan saya harus tampil lebih baik. Saya kasih sisi wajah saya yang terbaik. Ya memang loh, ada loh wajah yang tidak bisa ditolong sisinya. Tetapi betul kalau kita mengubah itu, Pak, sudut pandang kita dari memperhatikan orang, tetapi sekarang melihat diri sebagai diperhatikan orang, Anda akan tahu pakaian Anda tidak sesuai, cara senyum Anda, wajah Anda sadar bahwa selama bicara Anda melihat ke orang lain. See? Jadi kalau begitu, di dalam program ini bukan lagi tentang saya yang ditolak, lihat ya, tapi mengapa dia tidak menerima. Lihat, kemarahan-kemarahan kita adalah aku yang ditolak sekarang. Damai, anggun sekali, bukan salahmu menolakku karena aku tidak memberikan alasan untuk diterima. Jangan katakan, ini laki-laki, aku mau wanita yang menerimaku apa adanya. Kalau Anda tidak ada apa-apanya. Itu. Baik, terima kasih Pak Mario jawabannya. Saya langsung berikan kesempatan kepada sahabat super yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda, siapa yang ingin bertanya pertama kali ini. Saya persilakan Ibu. Saya Wulan dari Tangerang. Yes, Ibu. Iya, jadi ada kasus seorang laki-laki ditolak oleh seorang perempuan. Sampai beberapa waktu lamanya masih saja terus ngotot seperti itu kedua pihak, dan selang beberapa tahun kemudian mereka bertemu di suatu kesempatan tanpa disengaja. Si laki-laki sudah menikah dan si perempuan belum menikah. Ternyata si laki-laki masih belum bisa melupakan si perempuan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si perempuan supaya si laki-laki bersikap seharusnya? Terima kasih. Super sekali. Ini loh, kenapa Tuhan itu menyuruh kita bersyukur. Tidak bisa melupakan itu bukan kekurangan. Ya, ini berkah. Banyak orang mendustakan berkah karena rasa sakit. Padahal rasa sakit ini selalu digunakan untuk menjauhkan kita dari sesuatu yang menyakiti. Ya, dalam hubungan itu apapun alasannya, kalau Anda masih ingat, karena Anda berusaha melupakan. Orang yang berusaha melupakan akan semakin ingat. Jadi caranya bagaimana? Jangan dilupakan supaya kehidupan Anda diisi dengan ingatan-ingatan baru yang lebih bernilai. Karena pikiran yang digunakan untuk melupakan tidak punya tempat untuk kenangan baru. Ya, dan satu lagi. Kalau dipikir semua wanita yang dulu mengabaikan saya, dan jumlahnya banyak sekali, 4 peleton. Kalau dipikir-pikir, kalau saya dulu sesali, saya tidak dapatkan istri yang baik sekarang. Iya toh? Ini kan hari Kartini. Jadi kalau begitu syukuri yang sudah ada. Syukuri sesuatu yang dilepaskan itu. Ingat, yang Anda sukai belum tentu baik bagi Anda. Ya, yang tidak Anda sukai belum tentu tidak baik. Penutupnya, kita itu hanya bergaul, menyukai orang-orang yang kita sukai. Padahal pelajaran sesungguhnya dalam kehidupan datang dari orang-orang yang tidak kita sukai. Karena orang-orang yang tidak kita sukai itu menolak kita. Bukan salah mereka menolak kita, karena kita yang belum berkualitas untuk diterima. Itu. Terima kasih Pak Mario, mudah-mudahan cukup jelas. Pelajaran sesungguhnya dalam hidup datang dari orang-orang yang tidak menyukai kita. Super sekali. Kami akan segera kembali, pastikan Anda tidak kemana-mana. Tentunya terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Wanita sering salah mengerti. Yang dihebat-hebatkannya itu bedak anti granat, gitu. Kemiskinan itu digariskan untuk pemalas. Kami masih berbincang-bincang mengenai jangan tolak aku. Dan bicara soal penolakan biasanya datang dari sesuatu yang kita butuhkan.
Setelah kita dalami betul-betul, kadang-kadang kita sadar bahwa yang selama ini kita butuhkan tidak selalu apa yang kita inginkan. Pertanyaan saya ke Pak Mario adalah, apakah benar-benar ada perbedaan yang signifikan Pak Mario antara yang kita butuhkan dengan apa yang kita inginkan? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yuk, Anda membeli karena butuh atau ingin? Anda membeli karena butuh atau ingin? Angkat tangan yang bilang butuh. Wow, super sekali. Yang bilang karena ingin. Good, sekarang saya tanya, pernah nggak Anda menemukan bungkusan sesuatu yang Anda beli lama, baru dibuka, oh iya aku pernah beli ini. Nah itu butuh nggak? Mau tidak dicari? Ayo. Terus makan. Ini saya mau tuliskan di sini. Makan itu kebutuhan atau keinginan? Ingin. Ingin makan atau butuh makan? Makan itu kebutuhan. Oke. Hamburger. Hamburger itu ingin. Rawon. Pecel. Otak-otak. Good. Anda yang putuskan ya. Menikah. Butuh apa ingin? Bukan. P. Pengen. Butuh. Itu kebutuhan kita untuk hidup berpasangan. Oke? Dengan Pak Jono. Ingin. Nah itu loh, kadang-kadang kita heran, kok kamu ingin Jono, aku enggak. Ya, menikah itu kebutuhan, dengan siapa itu keinginan. Good, sekarang Anda yang jualan, beli. Oke, asuransi. Itu kebutuhan atau keinginan? Butuh. Siapa tahu kita nggak tahu, malam ngelindur masuk kandang macan. Butuh kita, terutama yang sering jalan sambil tidur. Nah, beli asuransi dari PT A, apa itu? Ingin. Tuh. Berarti kalau begitu, banyak orang salah dalam menjual. Mereka menjual kebutuhan. Padahal pembelinya mencari yang diinginkannya. Oke, nah. Satu lagi. Lihat satu ini apa? Cantik. Kebutuhan atau keinginan? Butuh cantik atau ingin cantik? Butuh. Lihat ya. Yang membuat sesuatu dipilih itu bukan kebutuhan. Apa? Pernah lihat orang cantik tidak menikah-menikah? Berarti kecantikan kebutuhan. Keindahan pribadi, keinginan. Wanita sering salah mengerti. Yang dihebat-hebatkannya itu bedak anti granat gitu. Semua bling-bling semua, rendanya, oke? Supaya cantik tapi tidak terpilih karena pribadinya tidak indah. Jadi jangan tolak aku. Itu orang-orang stres karena hanya mempercantik diri, tidak memperindah perilaku. Simple sekali, banyak orang salah berfokus kepada kebutuhan. Padahal yang harus diputuskannya, yang dibangunnya adalah menjadi pribadi yang diinginkannya. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mario. Penjelasannya super sekali. Dari saya sudah satu pertanyaan, sekarang saya kembalikan lagi kepada Anda yang sudah hadir di Studio Metro TV. Siapa ya? Silakan Bapak. Salam super Pak Mario. Salam super Pak. Saya dengan Doni dari Jakarta. Yes Pak Doni. Saya ingin menanyakan, lebih puas mana Pak? Ditolak apa menolak? Terima kasih, itu aja. Salam super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lebih puas mana? Ditolak atau menolak? Anda yang jawab, lebih puas mana? Pak, ini bukan masalah puas atau tidak. Kalau Anda ditolak wanita jelek, itu bersyukur. Bukan puas atau jelek itu bukan wajah ya. Perilakunya, ketawanya keras, nonjoknya keras, kan ada. Wanita kalau marah itu atau kalau bercanda seperti Mike Tyson. Nah, berarti di dalam kehidupan kita, Pak, bukan puas-puasan, karena puas itu tumbuh. Ini ya, puas itu tumbuh. Karena yang namanya impian itu naik kalau didekati. Nih ya, kita dekati, targetnya punya tabungan 10 juta. Sudah didekati, dia naik toh. Menjadi ingin 30. Naik lagi toh. Nah, itu sebabnya banyak doa kita berangkat dari tidak bersyukur. Tuh, Tuhan uangku sedikit. Berdoa itu harus mulai dari mensyukuri dulu. Tuhanku, aku sudah punya 10 juta. Akan banyak yang bisa aku bantu kalau aku punya 20. Begitu 20, Tuhanku, sumbangan yang harus aku penuhi setiap bulan, tolong dong dinaikkan lagi. Itu loh, Pak. Jadi bukan soal puas atau tidak menolaknya. Yuk kita mulai segala sesuatu dari mensyukuri. Jadi ditolak atau menolak, kalau dilihatnya dari sudut pandang mensyukuri, Anda tidak boleh menzalimi orang dengan mentertawakan dia. Untung gua ditolak. Jangan. Mensyukuri bahwa kita diizinkan tumbuh. Itu ya, Pak. Terima kasih. Baik, super sekali Pak Mario. Kepuasan itu naik kalau impian itu didekati, Pak ya. Ya. Super sekali. Baik, sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling Anda, silahkan. Anda harus menentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang sudah diberikan oleh Pak Mario. Kita lihat sama-sama, ini dia pollingnya. Laki-laki yang manakah yang menurut Anda paling menarik, yang jika melamar wanita sulit ditolak? Pilihan A, yang cerdas, berpendidikan luas, dan berkedudukan tinggi. B, yang kaya, elegan, dan dermawan. C, yang artistik, indah perilakunya, dan berpengaruh luas. Silakan Anda pilih A, B, atau C. Cuman boleh satu ya. Cuman boleh satu, silakan tentukan pilihan Anda. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan, kami lock jawaban Anda. Dan juga di ntgwpol.com. Seperti apa hasilnya akan kita lihat sama-sama sebentar lagi. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau tahu caranya, tidak ada yang tidak bisa Anda capai. So, kalau begitu, selamat, Anda sudah mengerti sekali. Kepentingan terindah bagi diri adalah menjadi pribadi yang indah perilakunya. Saya Hilbram Dunar. Anda menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Ways. Apakah Anda sudah menentukan satu pilihan dari 3 pilihan yang ada tadi? Seperti dengan sahabat super yang hadir di studio, kami sudah paksa mereka untuk menentukan hanya satu pilihan. Walaupun sebenarnya 3-tiganya ada pilihan yang cukup sulit. Dan seperti apa hasilnya? Kita lihat sama-sama. Ini dia hasil polling berikut ini. Laki-laki yang manakah yang menurut Anda paling menarik, yang jika melamar wanita sulit ditolak? Yang memilih pilihan yang A, cerdas, berpendidikan luas, dan berkedudukan tinggi 43%. Yang pilihan kaya, elegan, dan dermawan 13%. Dan artistik, indah perilakunya, dan berpengaruh luas sebesar 44%. Kita berikan tepuk tangan. Siapa yang pilih A? Kita lihat siapa saja. Berdiri yuk, kita lihat. Ya, saya ingin perhatikan ya. Cerdas, berpendidikan. Perhatikan orang-orangnya selalu lebih menyukai sekolah, pendidikan, lebih menikmati ilmu, lebih pemikir. Ya, perhatikan, tipe-tipenya lebih filosofis. Betul, karena dia akan, kalau wanita dia akan duduk lalu membahas gitu. Pemanasan global. Ya, ini tipe-tipe pemikir, dan pasti orang, lihat ya, people like people who are like them. Orang menyukai orang yang mirip mereka. Itu sebabnya kalau orang memilih, perhatikan orangnya,
cocokkan betul, pantas dia memilih itu. Terima kasih, silakan duduk. Pilihkan satu orang, Mas Ilbram. Saya memilih A karena menurut saya pendidikan itu adalah penting. Good. Jadi ketika saya ingin untuk mengetahui apa yang saya tidak ketahui, maka saya bisa berbagi pengalaman dengan pasangan. Dan untuk berkedudukan tinggi, menurut saya adalah saya bisa menjadi motivasi untuk bisa menjadikan motivasi untuk saya bahwa saya bisa mengikuti jejak seperti pasangan saya. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Cerdas, cepat menerima pengertian. Itu orang cerdas, oke? Kemudian satu lagi apa tadi? Pendidikan, berarti dia pendidikan sudah terlatih, sudah lancar sekali dalam metode, dalam penataan pikirannya. Pendidikan itu yang lebih penting bukan yang Anda pelajari, tetapi bagaimana pendidikan itu membentuk tata pikir Anda. Tuh. Kemudian satu lagi, kedudukannya tinggi, sehingga kalau dia pandai, dia bisa menyebarkan ke banyak orang. Tujuan kita untuk berderajat tinggi itu supaya berpengaruh luas. Percuma ilmu kita tinggi kalau kita tidak dikenal, tidak dihormati secara luas. Ya, berarti wanita atau pria yang menginginkan pasangan seperti ini adalah yang ingin menggunakan ilmu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, salah satu nama Tuhan adalah Maha Pembuka. Dan membuka kesempatan itu adalah tahu. Kalau tahu caranya, tidak ada yang tidak bisa Anda capai. Super. B. Siapa yang memilih B? Silakan berdiri. Mengapa Ibu memilih B? Kenapa saya memilih B yang kaya, elegan, dan dermawan? Karena pada dasarnya, laki-laki yang kaya, elegan, dermawan belum tentu dia dermawan. Oh, iya. Yang kaya dan elegan belum tentu dia dermawan. dermawan. Kata yang paling penting di sini yang mana? Dermawan. Super sekali. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih bahwa di sini patah sebetulnya tuduhan bahwa wanita itu matre. Super, kita berikan tepuk tangan untuk yang memilih B. Yang C, berdiri semua yang memilih C. Super sekali. Sekarang saya tanya, apakah Anda memilih ini karena kata artistik? Bukan, apa? Indah perilakunya. Berpengaruh luas? Kenapa pengaruh luas penting? Jangan sampai yang berpengaruh luas orang tidak baik. Iya. So, kalau begitu selamat, Anda sudah mengerti sekali kepentingan terindah bagi diri adalah menjadi pribadi yang indah perilakunya. Karena pakaian yang paling indah itu kan akhlak. Gitu? Agama seseorang dilihat dari akhlaknya. Tidak usah pamer dengan pakaian atau nama tertentu, tetapi kalau akhlaknya indah, dia bilang ini orang beragama. Oke? So, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Anda. Silakan duduk. Artistik. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita bahas sedikit mengenai art. Seni. Seni dimulainya dari apa? Ini yang banyak orang mengertinya seni dengan dasar yang tidak bisa tumbuh, yaitu seni itu bakat, itu tidak bisa tumbuh. Seni dimulai dari teknik. Hanya orang-orang yang menguasai teknik tinggi yang bisa meningkatkan keindahan dari seninya. Jadi jangan berharap keindahan pribadi Anda bisa tinggi hanya bergantung pada bakat. Pendidikan itu perlu, teknologi itu perlu. Yang merusak adalah orang-orang yang kebetulan dikayakan oleh Tuhan tanpa pendidikan lalu menghina pendidikan. Yuk, kalau gitu adik-adik, sekolah yang baik. Masa depan itu nilai tukarnya adalah kemampuan.
Nilai tukar kita bukan lagi otot. Ingat ya, zaman angkat-angkat sudah selesai. Yang kita dibayar karena mengangkat barang sudah selesai. Walaupun masih ada saudara-saudara kita yang masih bekerja di sana. Tetapi kalau Anda betul-betul ingin menguasai dunia, jadilah pemikir yang hebat. Itu. Baik, super sekali Pak Mario. Dan karena masih banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Mario, saya juga akan memberikan kesempatan untuk Anda bertanya lewat Twitter ataupun lewat Facebook. Sebentar lagi akan saya cek untuk Anda yang sudah bertanya, di mana saya akan melakukan pengecekannya. Saya lihat melalui smartphone saya yang menggunakan fasilitas Indosat Mentari Optima 49 yang memberikan kuota lebih besar dan juga masa aktif paket yang lebih panjang. Baik, Anda jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sebentar lagi tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Orang-orang yang ditolak dan tetap bangga menanamkan keraguan kepada yang menolaknya. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Nah, Anda belum sebaik yang diimpikannya. Didukung oleh Baik, masih berbicara mengenai jangan tolak aku. Pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah, apabila ini terus kita terima, Pak, penolakan-penolakan dari banyak orang, kita mulai merasa kurang percaya diri sampai tidak tahu harus berlaku seperti apa lagi. Penolakan datang dari mereka. Apa yang harus dilakukan, Pak? Super sekali Mas Hilbram, pertanyaan yang baik. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, mulai dari sekarang. Kalau Anda ditolak, kalau selama ini Anda merasa sakit hati atau kecewa karena ditolak, mulai dari sekarang katakan ini ya, ini mantra. Bukan dari yang gaib. Tapi ini mantra psikologis, yaitu seperti tadi katakan, apa yang membuatnya menerima saya? Itu pengingatan sekarang. Kalau dia menolak, katakan gini, bukan aku yang mereka tolak. Mereka belum menemukan keterhubungan antara yang mereka inginkan dan yang ada padaku. Tuh, cantik sekali ya. Bukan aku yang mereka tolak. Mereka belum menemukan keterhubungan antara yang mereka inginkan dan yang ada padaku. Tugasku membantu dia menemukan yang diinginkannya padaku. Coba, indah sekali. Langsung stres, kemarahan karena ditolak hilang. Menjadi sangat logis karena it becomes personal responsibility. Menjadi tanggung jawab pribadi bahwa sayalah yang harus menampilkan kualitas-kualitas saya dengan lebih menarik. Itu Mas Hilbert. Terima kasih Pak Mario, super untuk jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada Anda sebuah tayangan yang nanti akan dibahas oleh Pak Mario. Kita lihat sama-sama. It's a good song, so it's either I really do well by lighting up the stage, Right. or I don't. The producers, cast, and crew would like to express their gratitude to engineering student William Hung for showing up and shaking his bonbon. Okay. William. Yes. Talk to me, tell me your name. You blow me off like it's all the same. You lit it fierce and I'm taking away like a bomb. Yeah, baby. She bangs. Oh, baby, when she moves. I go crazy cause she looks like a fly, but she stings like a bee. Like every girl in history. She bangs. I'm wasted by the way she... Thank you. You can't sing, you can't dance, so what do you want me to say? And you know, I have no professional training of singing. No. And dancing, so. We didn't believe it either. Well, there's the surprise of the century. William Hung ditolak di American Idol. Ditolak di American Idol. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat logikanya ya. Dia di sini menyanyikan She Bang dengan seluruh keberanian dan tidak adanya otot malu. Oke? Ditolak. Tapi ada orang-orang lebih berkuasa daripada 3 orang ini yang melihat ada keinginan
di pasar yang ada pada diri orang ini, yaitu keberanian walaupun kurang. Itu keikhlasan untuk melakukan, dan ikhlas dinilai bahkan ditertawai karena dia tugasnya hanya menyampaikan dirinya sebagaimana telah diciptakan oleh Tuhan. Itu sifat bersyukur. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, rahmat Tuhan kepada orang yang bersyukur, yang ikhlas menggunakan apapun dirinya untuk menggembirakan sesamanya, bisa sangat tidak terduga. Seperti ini. Berarti di dalam penolakan itu yang ditemukan oleh masyarakat dunia waktu itu adalah inspirasi. Yang dicari orang-orang ini hanya suara merdu. Kadang-kadang orang yang menolak kita itu standarnya rendah sekali. Pikirkan ini 3 juri ini kan hebat sekali, tapi rendah loh. Kalau dipikir dari penerimaan dunia setelah itu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, katakan ya, yang rugi itu Anda yang menolak saya. Gitu. Kenapa wajah Anda sedih? Ya ditolak. Tetapi orang-orang yang ditolak dan tetap bangga menanamkan keraguan kepada yang menolaknya. Kalau bilang, sorry dek, saya tidak beli dari Anda. Lalu bilang, betul. Betul. Nanti malah dia bilang, kenapa ya? Gitu kan? Gitu. Baik, itu adalah salah satu contoh sebuah keberhasilan yang berhasil didapatkan dari sebuah keberanian walaupun di awalnya banyak sekali mendapatkan penolakan-penolakan. Oh, saya berikan kesempatan saja kepada audiens untuk bertanya. Silakan. Penanya berikutnya. Ya, silakan Bapak. Salam syukur Pak Mario. Salam syukur Bapak. Nama saya Hamdani Hamid dari Universitas Pamulang. Sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Dahulu saya mempunyai seorang kekasih yang segala kebutuhannya saya penuhi. Dan saya pun berusaha meningkatkan kualitas saya untuk menjadi pantas baginya. Kemudian tiba di saat hari saya menyatakan cinta kepadanya, tetapi masih saja saya ditolak. Apa kurangnya saya, Pak Mario? Apa kurang saya? Iya, apakah saya mungkin harus pergi menuju yang gaib? Yang gaib? Oh, oke. Super sekali. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya heran ya, wanita itu loh. Bapak itu kurangnya apa lagi? Tampan kurang. So Pak, itu dia, Bapak lama menggunakan tenaga dan waktu untuk meratapi diri yang ditolak, tapi tidak mengerti apa yang membuatnya menolak. Sekarang, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, Bapak setuju? Dan sebaliknya, setuju? Nah, apakah ada yang terjadi yang Tuhan tidak ketahui? Tidak. Berarti Tuhan tahu wanita ini akan menolak. Iya Pak, mana pernah dengar Tuhan kaget nggak? Tuhan tahu. Tuhan tahu wanita ini akan menolak Bapak. Tahu. Kalau terjadi berarti diizinkan. Diizinkan. Kalau diizinkan karena Tuhan Maha Penyayang, berarti itu baik bagi Anda. Good, sekarang saya tanya, Bapak yang di sini, Bapak orang baik nggak? Baik. Good. Dia menolak. Ya. 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 Baik. Ini menolak. Ya, Pak. Ini wanita baik nggak? Itu loh. Pelan-pelan sampai di situ tergantung dari pengertian orang jawabannya. Dengarkan ini. Bapak baik.
Wanita ini menolak. Hukumnya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Berarti wanita ini baik nggak? Tidak. Tidak bagi Anda. Baik bagi orang lain. Tuh. Satu lagi. Wanita ini bisa jadi orang baik yang membuat Anda tersiksa supaya menghebatkan diri. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Nah, Anda belum sebaik yang diimpikannya. Anda itu kelas yang diimpikannya di sini, Pak. Iya toh? Salah dia nggak menolak Anda? Tidak. Nah, berarti dia menolak itu supaya Anda meratap begini, tanya gaib, tanya itu, begitu toh? Lalu ketemu saya bilang gaib-gaiban, golden way saja, gitu kan? Terus Anda insaf, wah insaf gitu, memang aku kurang cakep, kurang ini, kurang itu. Nah, kurang cakep sampai di sini pun nggak ada perbedaan, Pak. Ya toh? Tapi lebih pandai, lebih terhormat, lebih mapan, lebih berwenang, kata-katanya didengarkan banyak orang, dermawan. Tertarik nggak dia? Tertarik, Pak. Tertarik, Pak. Bukan karena dia matre. Anak-anaknya perlu sekolah yang baik. Anak-anaknya perlu naik mobil yang aman. Perlu tinggal di rumah yang aman. Nah, Bapak sekarang di sini. Udah, nggak usah gaib-gaiban. Tingkatkan kelas pribadi. Itu. Tingkatkan kelas pribadi. Super sekali kalimatnya. Baik, kami akan segera kembali. Kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana. Terus saksikan Metro TV. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau Anda bilang pendek, 60 tahun sakit itu panjang. Hidup ini penting. Coba bilang, ah Tuhan cuma ngomong. Langsung ada petir jeder. Anda masih terus menyaksikan MTGW, saya Hilbram Dunar, berbicara mengenai jangan tolak aku. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah, kalau kita ingin menjadi pribadi yang tidak ditolak, tentunya kita ingin menjadi pribadi yang berhasil. Apakah butuh bakat untuk bisa berhasil, Pak Mario? Super sekali, Mas Hilbram. Terima kasih banyak. Pertanyaannya super. Bakat. Lebih banyak mana? Orang berbakat yang gagal dengan orang tidak berbakat yang sukses. Lebih banyak mana? Lebih banyak orang tidak berbakat yang sukses. See, I do not believe, meskipun bakat itu penting, I personally do not believe in bakat. Sebagai syarat untuk sukses, saya tidak bergantung pada bakat. Your decision to succeed. Keputusan Anda untuk berhasil lebih penting daripada bakat. Karena ada istilah yang indah sekali di zaman modern yang mengalahkan bakat, yaitu membakati. Tuh. Orang yang membakati sesuatu yang dihadapinya lebih mudah hebat karena ada jaminan Tuhan. Kalau kamu tidak tahu tapi kamu laksanakan, kamu akan dibuat tahu saat melaksanakan. Nah, orang berbakat bisa tahu banyak, bisa cepat mengerti, menyerap ilmu tapi tidak melakukan. Bandingkan. Orang ilmunya sedikit, banyak menggunakan. Ayo, berpengaruh mana dengan orang yang ilmunya banyak tidak digunakan? Tuhan memuliakan orang yang menggunakan. Itu pengertian dari kalimat sederhana. Apabila engkau bersyukur, aku tambah nikmatku. Ilmunya sedikit, bersyukur, digunakan, ditambah. Jadi kalau begitu, sudah jangan terlalu stres mengenai bakat atau tidak bakat. Bakati yang Anda hadapi, putuskan Anda ingin sukses. Sudah. Begitu lalu bilang, sukses kok duniawi. You belum mengerti, duduk saja. Pertanyaannya, apa ada sukses akhirati yang bisa dibangun dengan jadi pribadi gagal di dunia? Gak ada. You have to succeed here. Dunia ini hidup sepenuhnya. Kalau Anda bilang pendek, 60 tahun sakit itu panjang. Hidup ini penting.
Kalau tidak, Tuhan tidak turunkan agama supaya hidup kita baik. Hidup ini penting, hargai, bakati yang Anda hadapi. Itu. Super sekali Pak Mario, bakati yang Anda hadapi. Baik, pertanyaan sekarang saya akan ambil dari Twitter. Ini pertanyaan yang saya buka melalui smartphone dengan fasilitas Indosat Mentari Optima 49 yang memberikan Anda kuota lebih besar dan juga masa aktif paket yang lebih panjang. Dari Twitter @mtlavinhani, saya akan tampilkan satu di layar, ini dia. Dari @dimasmats. Halo Pak Mario, bagaimana membedakan penolakan yang Tuhan inginkan untuk berhenti, cari yang lain, atau dengan coba lagi, pasti berhasil? Salam super Pak. Super sekali. Dan itu pertanyaan saya sejak muda. Yaitu Tuhan ini maksudnya bilang iya, tidak, atau belum. Itu loh yang susahnya kan. Kalau Tuhan, apakah dia belahan jiwaku? Tahu-tahu bangun sudah punya anak 3 bersamanya. Itu ya. Tuhan bilang oke. Nah antara tidak sama belum ini loh, setengah mati. Tahu, untuk mempercepat jawaban itu, kalau Anda gagal, Anda yang putuskan ya, apa yang harus dilakukan? Coba lagi. Ya, gagal apa? Coba lagi. Gagal, coba lagi. Terus, gagal, coba lagi. Terus apa? Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kenapa begini? Karena Anda mencoba dengan cara lama. Ini loh. Lalu menyalahkan kehidupan, menyalahkan keadilan Tuhan. Tidak belajar, sekolah bolosan, kalau dinasihati ngeyel. Coba. Tetapi dia kalau mencoba gagal, dia bilang Tuhan tidak ingin aku berhasil. Bukan. Tuhan ingin kamu meningkatkan kemampuanmu. Maka perhatikanlah. Iqra, bacalah. Bukan hanya buku, bacalah perilaku kehidupan. Bacalah tidak sukanya orang dengan kata-kata kita. Baca. Kalam, kalimat. Jangan katakan, itu cuman ngomong. Tuhan berfirman. Firman itu kata, kata itu istilah Anda, ngomong. Coba bilang, Tuhan cuman ngomong. Langsung ada petir ceder. Oke, so kalau begitu, kalau gagal, apa yang kita lakukan? Coba lagi dengan cara yang lebih baik. Dengan cara yang lebih baik. Dengan cara yang lebih baik, langsung segera kelihatan. Yes. Sukses. Gitu. Ya, dan masih banyak lagi pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Mario. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tentunya Anda harus terus menyaksikan Metro TV karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. When I couldn't reach, you gave me